Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Hadirin, ada beberapa hal yang dapat merusak akidah, merusak ibadah, bahkan merusak negara, bangsa, dan masyarakat. Di antara yang dapat merusak semuanya ini, pertama adalah perzinahan, kemudian penipuan, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, janji Allah dan Rasul dilanggar, kelima, para pemimpin yang tidak melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa zina, melacur, itu bisa merusak ibadah, merusak akidah, merusak keluarga, merusak negara, bangsa, dan masyarakat? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang perbuatan ini dengan pernyataan Allah di dalam surah Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, perzinahan, pelacuran, karena sesungguhnya dia, zina, pelacuran, adalah jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang sangat berbahaya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan jangan mendekati. Itu sudah bijaksana. Apalagi berzina. Lalu yang mengarah kepada perbuatan zina itu pergaulan bebas, berpakaian yang terbuka aurat, kelihatan seluruh tubuh, kemudian nafsu. Kemudian yang mengarah kepada perbuatan zina itu narkoba, miras. Sebab tidak sedikit orang yang berbuat zina itu karena narkoba, karena mabuk, karena minuman keras. Kalau kita perhatikan hadirin, khususnya terbuka aurat. Coba kita lihat baik-baik tentang hewan binatang. Mana ada yang terbuka auratnya? Ayam ditutupi bulu, bangsa ayam, unggas ditutupi bulu. Apakah yang namanya sayap, apakah bulu yang lebat, seperti monyet misalnya, ditutupi bulu. Lalu ada juga yang ditutupi warna. Ular, mana ada ular telanjang? Dia ditutupi oleh warnanya. Ada juga ditutupi oleh kulit. Coba kalau kita perhatikan baik-baik, misalnya lembu, kambing, itu auratnya, khususnya farjnya, itu ditutupi dengan buntutnya, dengan ekornya. Lalu yang paling berbahaya adalah itu karena zina itu tersebar di mana-mana di dunia ini. Dihancurkan rumah zinanya, pindah ke kampung, pindah kemana-mana tuh sudah. Bahkan ada orang yang menawarkan ini
pelacurnya ya baru datang. Tetapi di tempat lain dia sudah melacur datar karuan. Sebab kita harus hati-hati dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi praktek pelacuran dan sebagainya, lalu laknat azab dari Allah turun. Apakah gunung meletus sebagaimana kita ketahui? Di daerah-daerah yang di bawah kaki gunung, di pinggir pantai, yang sebagian banyak di sana itu dijadikan tempat berzina, penginapan-penginapan, lalu turunlah azab Allah, gunung meletus, kemudian badai, kemudian banjir, kemudian tsunami. Itu menurut penjelasan beberapa orang yang dikenai azab Allah itu banyak di daerah itu yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun bukan hanya yang berbuat saja yang kena, tetapi orang yang di sekitarnya juga kena. Kenapa? Satu, membantu. Kemudian yang kedua, tidak melarang. Itu bisa kena juga azabnya. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila kamu melihat suatu kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, robah dengan tanganmu. Kalau kamu punya kekuasaan, kalau kamu punya pangkat, kalau kamu punya jabatan. Kalau tidak bisa, rubah dengan mulutmu yang ngomong. Jangan diam aja. Walaupun sekarang barangkali omongan itu dibatasi. Siapa yang membatasinya? Yang membatasinya itu adalah orang-orang yang cenderung berbuat seperti itu. Walaupun tidak semua. Kalau tidak bisa juga, tidak punya kemampuan untuk ngomong, tidak berani. Yang berani katakanlah misalnya kita itu anggota MPR, anggota DPR. Soal dia yang kita beri kuasa untuk membangun negara ini, untuk memperbaiki negara ini. Kita yang pilih. Jadi kalau nyatanya pada saat ini lalu rusak, berarti kita salah memilih. Lain kali itu diingat-ingat. Kalau sudah anggota yang kita pilih itu memang kesehariannya suka berbuat kejahatan, ya jangan dipilih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya perbuatan zina itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum bagi yang berzina itu dengan hukuman rajam. Ditanam separuh tubuh, kemudian dilempari sampai mati. Bayangkan, begitu dahsyatnya. Kalau dia belum pernah kawin, maka dia harus dicambuk, dicemetik 80 atau sampai 100 kali. Lalu dibuang ke tempat yang terpencil. Nah ini hadirin, yang kedua yang dapat merusak akidah, ibadah, negara, bangsa, dan masyarakat itu adalah penipuan. Penipuan itu pencurian. Pencurian itu koruptor, bahasanya diperhalus. Nah hadirin, penipuan itu dalam soal apa? Dalam jual beli, penipuan dalam hukuman, keputusan, penjelasan, hukum korupsi. Hukum korupsi ini tidak alang-alang, dipotong tangannya. Sebab kalau hanya dia korupsi lalu dipindahkan ke tempat lain, dia akan melaksanakan korupsi di tempat yang lain itu terus bersambung.
Dan itu mengajak. Sebab korupsi itu jarang yang sendirian. Mesti korupsinya itu biasanya berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah nikmat dari Allah. Harta, kedudukan, akal, kemampuan, semuanya dari Allah. Kepandaian dan sebagainya, semuanya dari Allah. Kalau kita mengatakan bahwa saya sekolah dengan biaya saya sendiri, yang perlu dipertanyakan, biayanya itu pada hakikat dari mana? Dari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian zakat itu untuk orang-orang yang sangat memerlukan, fakir, miskin, orang yang berhutang karena tidak bisa membayar hidupnya, makan minumnya sehari-hari. Fisabilillah, orang yang berperang menegakkan ajaran agama Allah, menegakkan kebenaran. Kemudian mu'allaf, ibnu sabil. Nah, kemudian yang merusak berikutnya adalah orang yang melanggar janji Allah, karena sebelum lahir manusia ini sudah berjanji apapun agamanya, dari orang tua apapun agamanya, semuanya berjanji kepada Allah karena dia makhluk Allah. Janji manusia yang masih di dalam rahim itu disampaikan oleh Allah SWT. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Tuhan kepada jabang bayi. Jabang bayi mengatakan, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Tetapi sayangnya sesudah lahir dia ingkari janji itu. Dia tidak mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak menyebutkan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Padahal dia harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang dapat juga merusak akidah, keimanan, negara, bangsa adalah tidak berhukum dengan hukum yang menjadikan manusia, yaitu keadilan. Tidak menghukum berdasarkan kebenaran, tidak menghukum berdasarkan kejujuran, tetapi mereka melaksanakan hukuman itu berdasarkan fitnah, kebohongan, atau hukum yang dilandasi dengan keinginan, kepentingan golongan, dan ambisi pribadi. Inilah beberapa hal yang dapat merusak akidah, ibadah, merusak negara, merusak bangsa, dan merusak masyarakat. Hadirin, demikianlah penjelasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita demi tegaknya negara kita ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.